Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini Simbah ingin, mengulas kembali ya, karena masih banyak banget teman kita yang, bertanya di kolom komentar, jika Simbah mapping seperti ini, kan setiap pagi biasanya Simbah bagikan ya di tab komunitas. Ini karena kemarin-kemarin Simbah lagi banyak kesibukan, jadi baru bisa aktif hari ini. Nah, di sini banyak yang bertanya, "Mbah, bagaimana sih cara kita bisa mengetahui bahwa harga itu akan mantul atau dia akan fallback?" Nah, sebenarnya di beberapa video yang telah Simbah sajikan sebelumnya, itu Simbah sudah menjelaskan secara rinci bagaimana cara mappingnya, bagaimana patokannya, dan bagaimana cara kita melakukan entry posisi. Nah, di sini Simbah akan refresh ulang lagi agar kalian itu lebih, apa ya, lebih terupdate gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, itu agar lebih bisa dalam, menentukan setup kapan kita mau entry, kapan kita akan stop, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini, ini sebagai contoh ya, Simbah sudah melakukan mapping area, ini tadi sudah Simbah bagikan di tab komunitas, dan di sini Simbah sudah melakukan entry posisi pada order block warna biru. Nah, secara di H1 di sini kan belum ada konfirmasi ya, Mbak, ya, belum ada konfirmasi untuk kita bisa entry posisi. Nah, untuk Simbah sendiri cara menggunakan TDA atau top down analysis itu biasanya Simbah menggunakan dua patokan time frame, yaitu time frame besar untuk, menandai di mana letak area pentingnya dan juga melihat arah trennya. Lalu time frame yang kedua itu untuk mencari konfirmasi entry. Nah, biasanya Simbah akan turunin dua time frame. Misalkan di sini Simbah menggunakan H1 sebagai area untuk menandai zona pentingnya, maka kita turunin di M5 untuk mencari konfirmasi entry. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saat dia masuk ke dalam zona area ini, di sini kan membentuk sebuah pola dominan break. Nah, kebetulan tadi, yang Simbah buat video sebelum ini ya, itu Simbah entry awal karena sebagai contoh untuk menggunakan metode RSI atau sebagai trader garis keras atau trader, agresif ya. Kalau trader jalur aman, itu pastikan menunggu konfirmasi pada TF yang lebih kecil. Kita tandai pada H1 di mana letak zona pentingnya, lalu tunggu dia masuk ke zone tersebut, kita tunggu di M5 untuk mencari konfirmasi. Konfirmasi tersebut bisa IB, bisa DB, dan yang lain sebagainya. Tergantung konfirmasi apa yang biasanya teman-teman gunakan. Rata-rata sih biasanya IB ya kalau nggak DB. Nah, di sini kebetulan terbentuk sebuah dominan break buy. Berarti di sini kita bisa melakukan entry posisi buy, apalagi didukung dengan pola RSI ya, yang masih berada di bawah. Nah, ini merupakan area oversold di mana, penjualan itu sudah terlalu jenuh. Jadi para, apa namanya, secara penjualannya sudah, penuh berarti orang akan buy posisi. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan buy posisi. Nah, di sini pertanyaannya, lalu kapan kita akan bisa keluar dari posisi tersebut, Mbak? Tinggal kita ukur saja pakai Fibonacci atau kita juga bisa, menggunakan area order block terdekat ya, untuk kita bisa melakukan take profit. Dan di sini Simbah meletakkan area TP di sini itu sebenarnya untuk melakukan backtest ini, Mbak. Harusnya Simbah sudah melakukan TP ya, karena ini sedang melakukan backtest jadi Simbah belum TP. Aturan TP-nya itu kita tinggal mengukur pakai Fibonacci ya. Nah, ini merupakan area dominan break-nya. Kita taruh pada area, close candle, lalu yang 0 itu taruh di area shadow terbawah. Nah, untuk area TP-nya kita bisa TP pada 261.8. Nah, pada zone ini kita bisa melakukan take profit, Mbak. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita tunggu saja nanti saat dia masuk lagi ke area pentingnya. Kita tunggu konfirmasinya, lalu saat sudah terbentuk konfirmasi, kita entry, kita ukur pakai Fibonacci, kita TP pada area 261.8 atau cari order block terdekat dari area entry kita. Nah, area entry kita di sini, area order block terdekat itu ada pada area sini. Ya wis, tinggal kita TP seperti itu saja. Nah, di sini untuk jaraknya memang hanya beberapa pips saja. Jadi nanti bisa teman-teman manfaatkan sendiri ya, menggunakan lot size yang agak gedean jika ingin mendapatkan profit yang agak lumayan. Karena semakin gede lot ya pastinya semakin gede juga profit kita. Nah, di sini kita hanya mengandalkan konfirmasi seperti ini saja. Jadi pada intinya itu adalah pintar-pintar kita sendiri, Mbak, ya dalam, mencari titik area penting ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mantau channel ini terus tiap pagi asalkan Simbah nggak sibuk,
itu selalu Simbah kasih mapping area. Tujuannya untuk apa? Meskipun Simbah nggak bisa memberi sinyal secara akurat ya, karena mungkin karena kesibukan. Tetapi jika setiap pagi Simbah kasih mapping, itu setidaknya harapan Simbah ya bisa membantu teman-teman itu dalam menentukan entry posisi. Ya karena yang paling penting itu adalah kita tahu di mana area penting, Mbak. Area penting ini sangat penting banget ya, ya namanya area penting ya, pasti sangat penting banget. Dari area penting ini kita nanti bisa menentukan setup kayak gitu. Jadi jika kita sudah tahu, oh ini area penting, ini area penting, ini area penting, ya wis tinggal kita tunggu saja dia masuk ke zone tersebut ya. Tetapi, bagaimana Mbak, misalkan nih sudah masuk pada area penting, tetapi kita tunggu di M5 kok nggak ada konfirmasi untuk pembalikan arah, ya udah kita nggak usah entry. Jika seandainya dia sudah masuk ke zone penting seperti ini ya, seperti ini kan masuk terus ya, ini, dari dia awal masuk tidak ada konfirmasi entry ya, nggak ada IB ataupun DB, turun 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 turun. Nah, misalkan sampai area bawah ini tidak ada konfirmasi, IB atau pembalikan arah, maka ya teman-teman nggak usah entry. Berarti ada kecenderungan bahwa harga itu akan lanjut ke bawah mengejar pada demand areanya, yaitu pada zone yang warna merah sebelah sini. Nah, kita hanya akan entry jika pada TF ya, ini kan kita menandai pada H1 ya, kita turunin 2 time frame. Kita hanya bisa entry jika di M5 itu ada konfirmasi entry. Jika tidak ada konfirmasi entry, ya nggak usah entry kayak gitu saja ya. Karena kebanyakan trader ya, kebanyakan trader dia sudah paham konsep seperti ini ya. Anggaplah dia sudah paham konsep seperti ini. Dia sudah paham teknik seperti ini. Karena teknik yang saya bagikan itu cukup sederhana, simple, tapi ya kalau dibilang akurasi probability-nya cukup tinggi. Tetapi biasanya yang susah itu adalah mental dan psikologi si trader itu sendiri. Kebanyakan trader yang loss jika menggunakan teknik ini itu rata-rata trader yang nggak sabaran ya, nggak sabaran menunggu entry, nggak sabaran menunggu setup momen ya, nggak sabar menunggu momentum. Sudah tahu nggak ada momen seperti ini, misalkan ini nggak kebentuk IB ya atau dominant break, misalkan nggak ketemu entry seperti ini, dia masih tetap merah seperti ini. Kalau orang yang nggak sabaran, dia akan memaksakan entry, Mbak. Apalagi menggunakan overload. Nah, itulah yang menyebabkan trader itu banyak yang gagal atau banyak yang loss, bahkan banyak yang MC. Padahal jika teman-teman itu orangnya sabar ya, sabar dalam artian itu adalah menunggu ya, benar-benar menunggu saat konfirmasi itu terbentuk ya, insya Allah teman-teman juga bisa menghasilkan profit konsisten kayak gitu ya. Kalau istilahnya pilih-pilihan ya, lebih baik kita menunggu sesuatu yang benar-benar pasti daripada kita kayak gambling gitu, Mbak. Kalau kita belum ada konfirmasi lalu kita entry, itu kan sama saja kayak kita 50-50 perbandingannya kayak gitu, Pak. Tetapi jika sudah ada konfirmasi seperti ini, probabilitasnya itu jauh lebih tinggi, di mana kita stop loss-nya itu jauh lebih kecil ya kan. Nah, kalau kita menunggu di M5, maka stop loss yang akan kita taruh itu pada area sini. Kecil kan? Misalkan nih taruh di area sini, lalu kita ukur pakai Fibonacci. Di sini kita sudah bisa mendapatkan risk reward 1:2, Mbak. No, kan? Area TP-nya di mana? Area TP-nya di Ntar dulu, Mbak. Area alah. Area TP-nya itu ada pada area sini, yaitu 261.8. Jika entry kita di sini berarti kan RR kita sudah 1:2, ini bahkan 1:2 lebih, Mbak. Nah, jika kita bisa konsisten seperti ini, misalkan sewaktu-waktu setup ini gagal, asalkan RR yang kita gunakan tepat, ya di akhir trading teman-teman masih biru ya, masih bisa profit. Nah, itulah yang dibutuhin adalah kesabaran juga. Itu paling penting banget. Psikologi, kesabaran itu paling penting banget ya. Karena meskipun teman-teman sudah paham tekniknya ya, seperti technical analisis seperti ini, jika mental psikologinya belum kebentuk, orangnya itu nggak sabaran, udah nggak sabaran, mainnya overload, ya wis, merongos Mbak, bubar, ambiar, rungkat pokoknya. Nah, ini mungkin sebagai refresh saja Mbak ya, update lah, update ilmu saja ya, karena sebelumnya itu sudah pernah Simbah bahas ya untuk materi ini, tetapi karena masih banyak banget yang bertanya, makanya Simbah
refresh lagi agar teman-teman yang sudah, pernah nonton, materi sebelumnya itu tambah ingat, dan bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, itu bisa, tahu ya. Kalau belum paham juga bisa tonton di Rahasia TDA, itu kayaknya ya, untuk, video yang hampir sama pembahasannya seperti ini. Oke Mbak, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam dari saya, Simba Info.